Bayam bagi lil muslim ayak suro amalu. Bayam bagi lil muslim, maka sebaiknya seyogyanya bagi orang muslim ayak suro amalu, untuk sedikit berangan-angan, ya, untuk sedikit berandai-andai. Fa innahu la yadri, sebab orang muslim itu tidak tahu, ya. Sebab orang muslim itu tidak tahu bi ayyin nafsi yamut, ya. Di mana dia itu mati itu tidak tahu, ya. Imam Hasan Basri itu pernah ditanya oleh Sayyidatu Rabi'atul Adawiyah. Imam Hasan Basri, saya mau tanya, sampean itu kalau mati husnul khotimah, maka mati su'ul khotimah. Ini kelasnya Imam Hasan Basri, ya. Kelasnya Imam Hasan Basri, ya. Paling abdol-abdolnya tapi ditanya, sampean itu kalau mati besok husnul khotimah apa su'ul khotimah? Tadi Imam Hasan Basri, saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu. Lek kula banggan dengan rada kemeru apa? Ya, rada kemeru husnul khotimah aja kuwatir, ya. Bendina hadir majlis, ya, bendina jamaah dan lain sebagainya. Imam Hasan Basri, saya tidak tahu kapan apa mati saya su'ul khotimah apa husnul khotimah. Makanya Imam Abdullah Samarkandi mengatakan sebaiknya orang muslim itu sedikit berandai-andai, sebab dia tidak tahu, ya, jiwanya mati itu dalam kondisi apa. Wabi ayyin qadimin yamut, dan telapak kakinya berada di mana saat mati juga tidak tahu, ya. Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyampaikan dalam firman-Nya, wa ma tadri nafsun bi ayyil ardi tamut, ya. Bahwasanya Allah mengatakan wa ma tadri, kalian tuh tidak tahu, ya, nafsun, jiwa seseorang bi ayyil ardi tamut, matinya di tempat mana, di bumi mana, di kampung mana, tidak tahu. Qala ba'du mufassirin, berkata sebagian ahli tafsir, ya, sebagian ahli tafsir mengatakan bi ayyin qadamin yamut, di mana telapak kaki melangkah dan dia mati di mana, itu mereka tidak akan tahu, ya. Ini termasuk, ya, tujuannya supaya orang tuh banyak siap-siap untuk mati, ya, banyak siap-siap untuk mati, karena tidak tahu, ya. Sebab Rasulullah sendiri juga ditanya, karena Nabi itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ya, ayyul mukmin akyas, ya, Rasulullah, orang mukmin yang akyas, paling cerdas itu siapa? Orang mukmin yang paling cerdas itu siapa? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, aksaruhum dzikran, ya, lil mauti, ya, aksaruhum dzikran lil mauti, ya. Orang mukmin yang paling, bukan paling cerdas, paling abdol, ya, itu adalah orang mukmin yang banyak mengingat mati, ya, banyak mengingat mati. Ditanya pula Rasulullah, wa ayyul mukmin akyas, dan orang mukmin yang paling cerdas siapa Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, apa namanya, aksanuhum istiqdadan. Orang mukmin yang paling cerdas itu, ya, orang mukmin yang paling bagus mempersiapkan kematiannya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabi ayatun ukhra, dan di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ya. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, innaka mayyitun, engkau wahai Nabi Muhammad yang mayyitun, ya, dia akan mengalami kematian, ya. Dan juga wa innahum mayyitun, dan juga mereka semua orang-orang juga akan mengalami kematian. Makanya malaikat yang tugasnya itu meniup trompet sangkalan, ya,
besok juga mati. Besok juga mati. Bahkan dalam satu penjelasan malaikat peniup trompet itu ketika dicabut nyawanya itu di antara ya surga neraka itu sampai berteriak saking iki malaikat sing meniup trompet sing jerit dijabut nyawanya, apalagi kelas awak-awakan ya tambah beruk-beruk dan nanti kalau kita tidak siap-siap ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Juga Allah menyampaikan wa idza jaa ajaluhum, kalau ajal mereka itu datang, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan diundur sesaat saja, 1 jam saja tidak akan diundur. Wala yastaqdimun, dan juga tidak akan dimajukan. Ya 1 jam saja juga tidak dimajukan. Ya. Tapi Nabi Ilyas itu pernah suatu ketika Nabi Ilyas itu didatangi malaikat pencabut nyawa. Datang kepada Nabi Ilyas ya. Nabi Ilyas tanya, ya sampean datang ke saya ini mau ziarah apa cuma ziarah atau mencabut nyawa saya? Kata malaikat, saya mau mencabut nyawa sampean. Ya. Kalau malaikat ngenen ya enak Pak ya, kita siap ya. Kula seminggu kas dugi mau mencabut nyawa sampean. Langsung Nabi Ilyas itu nangis ya, nangis. Malaikat juga kaget, loh kenapa Nabi Ilyas sampai nangis? Apa sampai takut mati? Ya, apa sampai takut mati? Saya tidak takut mati malaikat ya, tidak takut mati. Saya itu cuma barusan saja saya ini bisa mengumpulkan orang, saja pikir ibadah kepada Allah ya, barusan. Nah kalau saya nanti sampai cabut nyawanya, saya itu mikir yang nanti yang bimbing orang-orang ini siapa? Ya, yang bimbing orang-orang untuk dekat dengan Allah, ibadah dengan Allah, ikat dengan Allah itu siapa? Yang saya pikirkan itu, kalau mati saya siap. Nabi Ilyas ya, siap saya kalau mati. Yang saya pikirkan setelah saya mati nanti itu apa yang bimbing orang-orang ini siapa? Kalau begitu coba sih tak bilangkan kepada Allah, dibilangkan ya wis diundur 2 tahun tidak apa-apa ya, diundur 2 tahun. Tapi sama lo cok kalau niru sama ya, aku dari jamaah malaikat ya ya gak diterima alasannya sama ini pun Nabi Ilyas ya. Lah kemudian yang selanjutnya ya, wayang bailil muslim, maka sebaiknya bagi orang muslim ayak syuradiqul maut, untuk memperbanyak ingat mati. Fa innahu la ghaniyal lil mu'min ya. Sebab bagi orang mukmin itu pasti mati ya. Tidak akan mati. Mesti semua orang itu mati ya. Maka sebaiknya bagi orang mukmin itu untuk selalu ingat mati. Fa innahu la ghaniyal mu'min min sittah khisalin, maka tidak akan mencukupi ya bagi orang mukmin kecuali dengan 6 perkara. Artinya tidak akan mencukupi untuk dia bekal mati itu kecuali dengan 6 perkara. Awalnya yang pertama ilmun yadullu lahu alal akhirah. Yang pertama orang mukmin itu supaya punya bekal yang cukup ya, itu ilmun yadullu alal akhirah. Ilmu yang memiliki ilmu yang menuntun dia ke jalan akhirat ya, itu harus ya, ilmu itu harus ya. Sampai dalam riwayat disebutkan man arada khairat dunya wal akhirah fa alaihima bil ilmi ya, siapa yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat ya harus baginya dengan ilmu ya, dengan
ilmu, apalagi ilmunya manfaat, tambah lumayan kalau panjang dengan ilmu yang manfaat. Ya. Wasani dan kedua rafiqun yu'inuhu ala taatillah wa yamna'u ala maksiati. Ya. Yang kedua, orang mukmin itu supaya punya bekal untuk mati, ya, yang cukup istilahnya rafiqun, punya teman, yu'inu, menolong dia ala taatillah, untuk taat kepada Allah. Ya. Jadi kalau ingin punya bekal mati yang cukup, cari teman yang menolong dia untuk urusan akhirat. Ya, untuk urusan akhirat. Ya, untuk taat kepada Allah. Wa yamna'u an ala maksiatin. Dan teman yang mencegah dia untuk tidak berbuat maksiat. Ya, itu supaya apa? Supaya punya bekal, ya, supaya nanti dia punya bekal yang cukup ketika nanti kembali ke akhirat. Ya. Wasalis, dan yang ketiga, ya, yang ketiga itu disebutkan, ya, bahwasanya ma'rifatun aduwihi wal hadaru minhu. Yang ketiga, orang mukmin itu harus tahu siapa musuhnya dan berhati-hati terhadap musuh. Musuh itu yang jelas iblis, setan. Dan musuh yang paling berat itu manusia yang berwatak setan. Ya, berat itu Pak. Kalau manusia berwatak setan, sampean moyo ayat kursi sewa Pak, ya Imam. Kayak ngerong ya, kayak ngerong. Itu kalau sudah manusia punya watak setan. Ya, punya watak setan. Kalau iblis ya umpama kan sudah jelas, tapi kalau manusia berwatak setan ini sudah apa? Repot, ya, repot. Ya. Kemudian yang selanjutnya warabi, ya. Yang keempat, supaya punya bekal mati yang cukup, ya, itu ibaratun yaktabiru biha fi ayatillah wa fi ikhtilafil laili wan nahar. Ya. Yang keempat, orang mukmin itu harus ittiba, ya, mengambil pelajaran yaktabiru biha, yang bisa diambil fi ayatillah, dalam ayat-ayat Allah, ya. Kita ambil pelajaran wa fi ikhtilafil laili wan nahar, dan juga bergantinya siang dan malam. Itu merupakan ittiba, pelajaran untuk kita mengambil, ya, pelajaran untuk kita, ya, dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khamis, dan yang kelima, insaful khalqi kaila yakunu lahu yaumal qiyamah, ya, khasmun, ya. Yang ke kelima, ya, orang itu harus apa? Ya, insaful khalqi, ya, adil terhadap manusia supaya nanti tidak menuntut di hari kiamat. Dan itu perintah Allah memerintahkan kita untuk adil, ya, untuk adil. Makanya dalam satu penjelasan disampaikan oleh sahabat Umar, ya, wala yusultana bi khairi adil, ya, tidak akan baik kalau pemimpin, penguasa itu tidak punya sifat adil, ya. Tidak akan baik ketika ada penguasa itu tidak adil. Tidak akan baik kepala rumah tangga yang punya istri 3 itu tidak adil, tidak baik. Ya, apapun kalau tidak adil itu tidak baik. Ya, tidak baik. Ya, makanya orang kalau punya istri 2 umpama ini Pak, ini hadis ini, ya, punya istri 2 kemudian tidak adil. Besok bangkit dari kubur niku sampel satu Pak, sampel satu, ya. Ada yang punya istri 2 di sini? Hati-hati sama Mbak, ya, sama mereka adil bisa sampel situ, ya Mbak. Ya, bangkit dari kubur bisa sampel. Kalau enggak adil, ya harus adil, ya.
Makanya Rasulullah tuh Rasulullah ya wadil ya masuk 9 sama nojo 9 Mbak ya. Dua adil aja Masya Allah. Ya. Itu seperti itu ya. Kemudian wasati yang ketiga al istidatu lil mautin qabla nuzulihi. Orang mukmin itu harus istidatu lil mauti, harus siap-siap untuk mati qabla nuzulihi, sebelum nanti kedatangan mati. Likaila yakunu mustadhahan yaumal qiyamah, supaya besok di hari kiamat enggak kualan. Ya, enggak kualahan. Ya, supaya besok di hari kiamat enggak kualan. Makanya harus siap-siap untuk mati. Makanya dalam penjelasan kan ada orang tuh kalau tidur harusnya nulis wasiat. Kalau tidur itu harus nulis wasiat. Saya punya hutang 1 juta sebulan. Saya punya tanggungan sebulan ini. Itu harus ditulis, Pak. Supaya nanti orang kalau gila umurnya moro sampai isu, ya sampai isu, moro jam 3 bengi moro mati umpama. Ya kan enggak tahu kita. Mungkin ya. Mungkin banget kalau gitu. Ya, kalau kita kemudian tidur kemudian tak bangun lagi, ada kemungkinan Pak besok tak bangun lagi. Ya, itu ada. Ya, makanya disuruh untuk nulis wasiat. Ya, masih bangun pagi alhamdulillah. Dan mati itu kiamat kecil. Mati itu kiamat kecil. Lu kok bisa kiamat kecil? Iya, kalau di kuburan loh. Orang bisa melihat neraka kalau orang itu tidak baik. Ya, orang bisa melihat sisa, merasakan ya kiamat kecil. Ya, kiamat besar besok. Ya, kalau Dajjal kita tuh turun, ya dekat-dekat ya Dajjal tuh turun, Nabi Isa tuh turun, ya Imam Mahdi pun muncul. Ya, itu kiamat, tanda-tanda kiamat besar. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang selamat, ya selamat di dunia, selamat di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan ya umur yang barokah, rezeki yang barokah, keturunan yang saleh-saleh, ilmu yang barokah yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.